Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Octavia dari kelompok 3 ingin menjelaskan bisnis plan Mother Nature yang beranggotakan 1. Ferdi Irkas, 2. Muhammad Ismail, 3. Madrid Ramada Pratama, yang keempat saya sendiri, yang kelima Vira Eka Syahputri. Ringkasan eksekutif. Usaha yang kami jalankan berupa minuman kopi yang terbuat dari campuran biji kopi, susu cair, serta susu kental manis. Minuman kopi segar dikemas dengan botol beling, sesuai misi kami untuk mengurangi sampah plastik. Usaha Mother Nature ini akan dibangun dengan kerjasama banyak pihak, sehingga memudahkan proses produksi dan menjalankan visi misi yang telah disusun sedemikian rupa. Demi menciptakan minuman kopi yang akan dinikmati oleh berbagai kalangan mulai dari yang muda hingga kalangan tua. Deskripsi perusahaan. Nama perusahaan Mother Nature, bidang usaha minuman kopi, jenis produk minuman, alamat perusahaan Jalan Pedati nomor 35C, RT 4 RW 1, Depok 2 Tengah. Nomor telepon 0895 330 49402. Email pratamamadrid3@gmail.com. Instagram @mothernaturhouse. Didirikan sejak 2021. Produk yang kami tawarkan adalah Ordinary Coffee, Signature Coffee, serta Caramel Coffee. Analisa pasar. Target penjualan. Usaha minuman kopi yang kami pegang yaitu buatan rumahan. Meskipun begitu, kami juga menawarkan dari mulut ke mulut mengenai usaha ini supaya dapat berkembang lagi. Yang kedua, sasaran konsumen. Sasaran konsumen kami adalah mulai dari kalangan muda-mudi, orang tua, penggemar kopi. Dulu hanya kalangan orang tua dan penggemar kopi yang dicap sebagai penikmat kopi. Namun era ini, muda-mudi juga turut merasakan betapa pentingnya manfaat kopi bagi tubuh, sehingga sudah menjadi kebiasaan mereka mengonsumsi kopi. Pesaing. Zaman sekarang banyak sekali usaha kopi, contohnya Kopi Janji Jiwa, Kopi Kenangan, Kopi Kulo, Starbucks, Max Coffee, Kopi Laka-Laka, Kopi Dari Hati, Kopi Su, dan lain-lain. Pemasaran. Melalui media sosial, kami menggunakan media sosial seperti Instagram sebagai sarana untuk memperkenalkan usaha kami ke masyarakat. Membuat web untuk memberitahukan soal menu, promo, dan acara lainnya dari mulut ke mulut. Karena kopi kami buatan rumahan, maka cara pemasarannya yang paling penting di sini adalah dari mulut ke mulut. Masyarakat cenderung akan mengenal produk yang mereka rasa enak dan menyehatkan ke masyarakat lainnya, sehingga promosi berjalan dengan itu. Teknologi dan operasi. Dalam pembuatan kopi, kami menggunakan teknologi manual dengan pengoperasian peralatan pembuat kopi, yaitu espresso mesin, grinder, knockbox, gelas espresso, dan tamping mat. Struktur organisasi. Madrid Ramada sebagai CEO, Ferdi Irkas sebagai manajemen administrasi, Muhammad Ismail sebagai manajemen produksi, Vira Eka Syahputri sebagai manajemen pemasaran, Octavia Caesarani sebagai manajemen keuangan. Analisa SWOT. Strength. Harga yang terjangkau. Harga yang ditawarkan oleh kami sangat ramah di kantong. Untuk minuman ukuran dalam botol dengan isi yang banyak seimbang dengan harganya. Botol beling dipakai kembali. Botol yang kami gunakan bisa dipakai kembali untuk keperluan rumah tangga seperti pot, tanaman, hiasan, sampai kerajinan tangan lainnya. Opportunity. Menjadi pelopor kopi rumahan yang bisa dipesan dan dinikmati kapanpun. Weakness. Kapan saja dapat terjadi masalah dalam keuangan jika pendapatan tidak seimbang dengan pengeluaran, tenaga kerja dengan kemampuan cukup yang kurang memadai. Threat. Perkembangan teknologi yang membuat bisnis harus terus mengikuti perkembangannya. Banyak pesaing dengan bisnis yang sama dapat mengancam bisnis ini.
Ekonomi pasar yang naik turun kapan saja dapat menjadi ancaman kelanjutan bisnis. Analisis keuangan dan pendanaan. Alat espresso mesin harga 5 juta, grinder harga 2 juta, knockbox harga 100.000, gelas espresso harga 50.000, tamping mat harga 40.000, totalnya 7.190.000. Bahan biji kopi harga 195.000, susu cair 1 dus harga 190.000, susu kental manis 10 kaleng harga 100.000, totalnya 485.000. Nama produk Ordinary Coffee harganya 25.000, Signature Coffee harganya 26.000, Caramel Coffee harganya 28.000. Rencana pendanaan. Pendanaan untuk modal awal sangatlah penting dalam memulai bisnis sendiri, karena tanpa adanya dana sebagai modal bisnis akan sulit terwujudkan. Dari modal ini harus diperhitungkan baik-baik sebelum memulai bisnis. Dalam bisnis kami, ini direncanakan milik pendanaan dari simpanan bersama, yaitu simpanan pemilik usaha atau CEO dan anggota organisasi. Analisa resiko. Resiko internal, resiko karyawan. Dalam kaitan dengan resiko internal berhubungan dengan karyawan yang handal untuk menjalankan SOP yang ada agar usaha berjalan lancar. Namun resiko setelah karyawan itu direkrut adalah belum tentu dia memiliki sifat yang dan etika yang baik, meski handal dalam pekerjaannya. Ini akan membuat bisnis terhambat secara otomatis. Resiko modal lanjutan. Jika penjualan terlampau banyak menurunnya, akan mempengaruhi modal untuk melanjutkan bisnis. Karena itulah, perlu diperhatikan supaya tidak terjadi kekurangan modal untuk memulai produksi lanjut, supaya bisnis tetap berjalan. Resiko eksternal. Resiko supplier bahan baku. Bahan baku yang diperoleh dari supplier terkadang memiliki kualitas yang naik turun. Karena itulah, jika hanya mengandalkan supplier saja bukan tidak mungkin kualitas bahan yang saat itu sedang turun dan langsung mengubah rasa dan kualitas produk. Resiko ekonomi. Resiko ekonomi termasuk resiko yang paling utama, karena saat perekonomian masyarakat sedang berada dalam tahap rendah, seperti saat pandemi seperti ini, tentunya akan mengurangi volume pembelian produk yang sudah dihasilkan. Sekian presentasi dari kami. Tolong komentar di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.